Sebuah minibus hangus terbakar di ruas tol Jor dalam kota Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis siang. Api dengan cepat melahap mobil yang berhenti di pinggir jalan tol dalam kota. Petugas yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api. Sebanyak 2 unit pemadam dan 8 personil dinas kebakaran diterjunkan. Sementara petugas kepolisian menahan laju lalu lintas agar api tidak membahayakan pengguna jalan lain. Menurut staf media Tol Jor, sebelum terbakar mobil mengalami mati mesin dan tak lama kemudian mengeluarkan api hingga menghanguskan seluruh badan mobil. Jadi kendaraan itu melaju dari arah Ampera menuju Pondok Indah, jadi dia mengalami kerusakan pada bagian mesin. Dia menepi di bahu jalan, dia mengecek kap mesin, langsung ketika mengecek kap mesin sudah mengeluarkan api, percikan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dampaknya kemacetan di ruas tol yang mengarah ke Pondok Indah mengalami kemacetan cukup panjang. Tragis nasib yang menimpa Muslim 65 tahun. Korban tewas tertabrak kereta api wisata Sibinuang di dekat stasiun Kuraitaji, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Kejadian tragis ini membuat warga setempat kaget karena korban tinggal tak jauh dari lokasi kecelakaan. Diduga korban berjalan kaki di perlintasan kereta api, namun tidak melihat kereta api datang melintas dari Pariaman menuju Padang. Satlantas Polres Pariaman yang mendapat laporan langsung mengevakuasi mayat korban ke RSUD Pariaman. Polisi menduga kematian korban dengan cara tragis ini murni kecelakaan. Data dari Polres setempat mencatat di tahun 2021 sudah 3 orang tewas dalam kecelakaan kereta api. Seorang balita berusia 4 tahun tewas dianiaya ibu kandung. Anak kecil tak berdosa tersebut mengalami pendarahan di otak dan menderita sejumlah luka memar di tubuhnya. Untuk mengelabui keluarga, tetangga hingga polisi, pelaku mengarang cerita bahwa korban tewas terjatuh di kamar mandi. Lalu bagaimana pemirsa kasus ini bisa terungkap dan mengapa seorang ibu kandung tega-teganya menganiaya anak hingga tewas? Pemirsa, selain kasus kekerasan terhadap anak tak berdosa, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang balita di Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia akibat dianiaya ibu kandungnya sendiri. Berdasarkan hasil visum, terdapat luka memar di kepala dan di sekujur tubuh korban. Nenek Mujiati tak kuasa menahan kesedihan melihat cucunya terbujur kaku di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Bocah berinisial M berusia 4 tahun meninggal dunia akibat dianiaya ibu kandungnya. Diduga pelaku tersulut emosi karena korban kencing di celana. Ibu korban awalnya tidak mengakui perbuatannya dan berbohong anaknya meninggal akibat jatuh mendadak saat mandi. Ibunya tetap tidak ngaku, dia ngomongnya ke saya atau semuanya katanya jatuh. Ke polisinya pun ngomong kalau anak itu jatuh dari kamar mandi. Terus habis gitu panas, kejang-kejang, ngomongnya begitu. Mau dibawa ke rumah sakit tidak nututi. Sebaliknya hasil visum menunjukkan korban menderita pendarahan di otak dan mengalami luka memar di sekujur tubuh. Polisi menetapkan ibu kandung korban sebagai tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara.
Pemirsa, penganiayaan anak kandung juga terjadi di Bengkulu Utara. Pelaku menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Penganiayaan dilakukan hanya karena kesal. Korban tidak mau berhenti menangis. Polisi menangkap seorang ibu di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu karena menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Ibu berusia 22 tahun ini langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga yang curiga dengan kondisi jenazah seorang anak yang meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam di bagian kepala. Menurut polisi, kronologi kejadian bermula saat korban meminta uang untuk jajan, namun tidak diberikan karena tidak punya uang. Anaknya juga sempat melemparkan kardus karena marah tidak diambilkan makanan oleh pelaku. Korban yang masih kecil pun menangis hingga membuat pelaku emosi. Hanya diarasi dengan bantal saja dan ditinggal pergi sama ibunya. Dan dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Dan saat ditemukan warga sudah dalam keadaan sudah dikerumuni dengan semut dan sudah tidak bernyawa lagi. Menurut keterangan warga, pelaku adalah warga Kabupaten Lebong yang baru tinggal di Kecamatan Napal Putih bersama anak dan suami barunya. Suaminya bekerja sebagai buruh tani sementara pelaku adalah ibu rumah tangga. Hanya karena sering mengambil makanan di dalam rumah, seorang ibu tiri di Cipayung, Jakarta, tega menganiaya seorang bocah perempuan berusia 5 tahun hingga luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Ayah korban bersama keluarga melaporkan ibu tiri ke polisi. Seorang anak perempuan berinisial HZ berusia 5 tahun di Cipayung, Jakarta Timur, dianiaya ibu tirinya hanya karena sering mengambil makanan milik pelaku. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka lebam pada bagian mata kiri, hidung, kepala bagian atas dan bawah, pipi, lengan kanan, perut, serta punggung. Penganiayaan dilakukan saat ayah kandung korban tengah bekerja. Dan penganiayaan ini baru terungkap usai ayah kandungnya menanyai korban yang melihat banyak lebam di tubuh korban. Kasus ini langsung dilaporkan ke unit PPA Polres Metro Jakarta Timur oleh ayah korban. Dugaannya berdasarkan keterangan dari pihak pelapornya, jadi korban ini atas nama HZ ini mengalami kekerasan, yaitu diduga diperlakukan dengan cara dipukul. Mungkin dugaannya karena alasannya anak ini mungkin nakal atau seperti apa. Kini kasusnya masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Sementara itu pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya. Sang anak selalu menjadi pelampiasan amarah pelaku setiap mabuk minuman keras. Tahan dengan perilaku kasar suaminya, Heni, ibu rumah tangga ini mendatangi Polresta Depok. Dirinya membawa serta anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun yang dianiaya oleh suaminya. Menurut Heni, anaknya dianiaya saat sedang bermain layangan di lingkungan tempat tinggalnya di kawasan Kampung Baru Tajur Halang. Akibat dianiaya, anaknya menderita luka lebam di wajah dan trauma. Saya juga nggak tahu kejadiannya, kalau anak saya pulang jantung kayak gini. Dalam kondisi babak belur. Ibu menduga ini dilakukan sama siapa, Bu? Ya sama bapaknya. Oh, bapaknya. Bapak kandung atau tiri, Bu? Kandung. Mabuk kadang. Memang setiap pulang mabuk atau seperti apa, Bu? Tiap hari mabuk. Penganiayaan berulang ini kerap terjadi saat pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Kasus ini masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Depok. Ke informasi selanjutnya pemirsa, kasus pembunuhan terhadap anak kandung terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku yang juga merupakan ayah tiri korban ini mengaku kesal setelah melihat korban muntah saat disuapi makanan ketika ibunya sedang pergi bekerja. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan intensif, Diki Setiawan, ayah tiri yang menganiaya balita hingga tewas akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh Polresta Sidoarjo. Peristiwa keji itu terjadi di rumah tersangka di Desa Sumokali Candi. Ibu korban menitipkan anaknya untuk dijaga oleh tersangka karena hendak pergi bekerja.
Saat sedang disuapi, korban memuntahkan makanan hingga membuat tersangka emosi. Korban dianiaya menggunakan tangan kosong hingga meninggal dunia. Ini adalah emosi sesaat daripada pelaku karena saat disuapin ini namanya anak kecil, ini kemudian memuntahkan makanannya, mungkin terlalu kenyang ataupun kondisi apa kita tidak tahu. Dan hasil otopsi ada bagian organ yang kena atau bagaimana deh? Ya, salah satu hasil otopsi menyampaikan hal tersebut. Mengenai organ apa nih? Ya, ini karena di ininya anak-anak ya, korbannya jadi kita tidak bisa di bagian tubuhnya ada yang mengenai. Sebelumnya, warga dusun Kedung Kampil, Desa Kedung Solo, Porong, Sidoarjo tidak mampu menahan emosi hingga berupaya menghakimi Diki Setiawan alias Uun, ayah yang tega membunuh anak tirinya. Diki berdalih jika anak tirinya yang berusia 5 tahun tersebut meninggal dunia karena terjatuh di kamar mandi. Namun keluarga yang curiga menemukan banyak luka lebam di tubuh korban hingga langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang ayah di Balikpapan, Kalimantan Timur tega menyiram air panas mendidih ke putri kandungnya yang masih berusia 9 tahun. Akibat perbuatan keji pelaku, korban menderita luka melepuh di sekujur tubuhnya. Seorang anak perempuan yang tak berdaya usai disiram air panas oleh ayah kandungnya dievakuasi ke rumah sakit. Akibat disiram air panas, anak berusia 9 tahun itu mengalami luka melepuh 45% di punggung hingga paha. Aksi keji HS 40 tahun ayah kandung terhadap putrinya terjadi di rumah di kawasan Sepinggan, Balikpapan. Saat itu HS yang berprofesi sebagai penjaga malam baru pulang kerja sore hari. Setibanya di rumah, HS mendapati anaknya sedang menggoreng roti. Namun tiba-tiba pelaku menyeret korban ke kamar mandi. Pelaku meminta korban jongkok di kamar mandi lalu menyiram air panas yang mendidih ke tubuh putrinya. Korban yang kesakitan sempat berlari keluar rumah, meminta pertolongan warga lantaran tubuhnya melepuh. Oleh warga, korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Aparat kepolisian Polresta Balikpapan bergerak cepat mengamankan pelaku usai menerima laporan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap menyiksa putrinya, namun ibu korban takut melapor aksi keji suaminya. Polisi masih mendalami motif pelaku yang tega menyiram air panas ke tubuh korban. Tindakan pelaku di bawah pengaruh minuman keras atau narkoba. Pelaku sendiri merupakan seorang residivis. Anaknya tiba-tiba disuruh ke kamar mandi dan langsung disiram oleh orang tua ayah korban ini dengan bekas air yang mendidih untuk menggoreng singkong, sehingga korban mengalami luka bakar atau kena air panas di bagian sekitar paha, punggung, sambung sampai. Diduga pelaku juga menyakiti istrinya beberapa hari sebelum penyiraman air panas. Namun sang istri tak berani melapor. Sementara akibat perbuatan pelaku terhadap putrinya, pria ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, hanya karena anaknya menangis saat buang air kecil di celana, seorang ayah di Padang Panjang, Sumatera Barat tega menganiaya anaknya berusia 3 tahun hingga tewas. Korban mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuhnya usai dipukul hingga terpental dan terbentur tembok. Seorang ayah bernama Irwan Sugianto, warga Koto Panjang, Kota Padang, Sumatera Barat, tega menganiaya anak bungsunya yang masih berumur 3 tahun hingga tewas hanya karena anaknya buang air kecil di celana. Perbuatan sadis ini berawal saat pelaku tengah tidur siang di rumah kontrakannya. Saat itu korban menangis karena buang air kecil di celana. Tangisan korban membuat pelaku terganggu. Pelaku yang kesal langsung memukul korban dengan tangan kosong berkali-kali hingga korban terpental, membentur tembok dan tak sadarkan diri. Mengetahui korban tak sadarkan diri, pelaku langsung menggendong anaknya dan menyerahkan ke kakak iparnya. Dan pelaku keluar rumah seperti tidak ada kejadian apa-apa.
Warga yang mengetahui kondisi bocah semakin parah yang disertai muntah-muntah membawa korban ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, namun tidak berlangsung lama korban meninggal dunia. Anak yang mana dipukulin? Itu juga, Pak. Apanya dipukul itu? Pipinya, Pak. Gara-gara apa? Berisik, Pak. Berisik? Ya, Pak. Pelaku diamankan polisi setelah mendapat laporan warga karena korban meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan korban ditemukan luka memar pada kedua mata, dagu dan punggung akibat pukulan. Jadi ketika kita menanyakan keterangan tersangka mengemukakan bahwa karena pipis dalam celana. Apa yang dilakukan terhadap korban waktu itu, Bang? Jadi dapat saya jelaskan menurut keterangan tersangka memukul punggung sebanyak 3 kali terhadap korban, kemudian korban terpental dan kepalanya terbentur ke tembok. Pelaku yang juga residivis kasus pencurian ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Padang Panjang, Sumatera Barat. Gadaikan mesin gerinda, seorang pria tembak mati tetangganya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.